ibunya seneng, tapi begitu ketemu orang tua mesti ditanya kan, bapak ibu mesti gitu kan ya, kalau ada temenannya datang, putranya siapa, di mana gitu. Nah itu yang kadang membuat saya waktu itu paling nggak suka kalau ditanya itu. Kalau ekstrimnya waktu anak masih muda ya itu kan hak atau privasi keluarga gitu. Jadi bahkan pernah waktu itu ya terpaksa kalau ditanya, ada suatu ketika ya ada orang, saya main ke tempat teman baik juga, teman SMA waktu itu nanya, oh bapak gimana bapak itu, ya saya terpaksa cerita apa adanya kalau bapak itu sudah bisa sejak SMP, sampai bilang kok bisa. Nah, itu respon yang menurut saya sangat, nah, kenapa ya kok seperti itu. Saya sampai bilang sama teman saya itu anaknya, bapakmu kok menurut dong, saya sampai seperti itu. Jadi memang ya dengan segala persoalan kami berdua dengan adik itu, saya sejak SMP atau saya SD berarti kan orang tua sudah berpisah. Memang kalau dilihat hampir setiap hari itu rasanya kok nggak mungkin ya, namanya anak kecil, bapak ibu isunya cuma bertengkar terus gitu ya. Tapi isi kalau lihat orang lain itu kok rasanya kemana-mana bareng, ini ya itu yang kadang membuat ngeri dan sampai pada titik membuat minder. Jadi itu yang kira-kira kondisi orang tua kami. Jadi sejak SMP saya ikut bapak, nanti ikut ibu. Nah itu yang kondisi itu. Terus pada berikutnya sekali lagi mungkin kalau saya ditanya, mungkin malu saya akan bertanya kalau menjawab pertanyaan yang kedua ini terkait kalau waktu-waktu yang lalu. Jadi pada saat saya ikut bapak itu ternyata bukan kebetulan, jadi memang bapak itu punya masalah dengan hukum. Jadi waktu itu karena intinya melanggar hukum, bapak terpaksa ditangkap. Ada SMP itu saya tidak tahu kalau ngomongnya sih tugas luar kota, karena dulu sering tugas luar kota. Jadi akhirnya saya tinggal sama Mbak Putri, yang saya. Jadi waktu itu pisah, sebenarnya belum resmi pisah, jadi udah pisah tidak resmi gitu ya. Terus tahu-tahu bapak itu kena masalah itu sampai penjara. Saya nggak tahu tahunnya tuh kelas SMP pada saat akhir-akhir. Saya tinggal di Pancuran juga sama. Waktu itu Mas Gus tuh Pancuran daerah mana ya? Lor, saya Ulon kalau nggak salah. Ya awalnya itu tidak tahu, pikirnya orang tua itu tugas luar kota. Tapi ternyata singkat cerita saya jadi tahu. Tanya ke Mbah, bener dong memang bapak ini, ya Mbah nggak bisa mengelak. Dan begitu saya tahu, tambah down lagi saya. Waktu itu SMP. Jadi intinya ya kalau main pasti malu, ketemu sama teman-teman, terus kalau main ke rumahnya juga malu. Kebetulan yang itu Mbah itu kan tinggal di Pancuran, tugasnya kerjaannya adalah guru cuci. Jadi saya tidak ikut ibu gitu ya, guru cuci yang masih pas-pasan, rumahnya kecil. Ya kadang punya rasa malu. Jujur saya juga malu kok saya orang nggak punya ikut Mbah. Bahkan pernah teman, karena saya tuh senang berteman sebenarnya. Teman pengen main ke rumah itu, begitu mau sampai ke rumah saya lari karena malu, rumah saya jelek. Ya itu berjalan terus sampai sekolah SMA. Jadi waktu itu SMP kelas sekian tuh bapak sudah keluar, tapi kena musibah lagi, jadi masuk lagi. Waktu itu SMA saya udah mulai dekat dengan Mas Gus tahu persis ceritanya gitu. Waktu itu saya sangat marah karena dia ngomong orang tua bikin malu anak, malah gitu. Biasanya anak bikin malu orang tua kalau mau ngomong egoisnya. Waktu itu SMA
SMA ya mengalami hal seperti itu. SMP sudah minder, ada SMA mengalami hal itu, ya tentu akan lebih terpuruk lagi ya saya. Nah itu yang saya alami. Jadi kalau latar belakang keluarga seperti itu, jadi sampai akhirnya kalau sekarang bapak sudah tanggungan itu masih. Jadi pada akhirnya di SMA itu saya akhirnya kan ikut mbah itu kan juga bayar sekolah juga tidak bisa, sangat terbatas gitu ya. Terus di tahun sekian SMA saya mungkin ikut ibu gabung dengan adik saya. Ibu saya seorang sales perhiasan, jual ya pokoknya itu saya, karena mbah sudah tidak kuat membiayai. Ya berjalannya waktu sampai akhirnya bisa masuk SMA, terus puji Tuhan bisa kuliah dan kerja dan seterusnya. Mungkin sampai di situ dulu Mas. Oke,